Mbak Mas Seto. Seto. Pak Seto. Halo Pak Seto. Malam ini kita akan belajar apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas yang berkaitan dengan tema mengikuti Yesus. Nah, tema ini penting karena kalau kita mengingat apa yang menjadi bagian utama di dalam kepercayaan kita, itu adalah relasi dengan Tuhan. Berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu pertanyaan, kalau di dalam gereja Katolik itu kita menggunakan kata agama itu hanya di KTP dan di ini pelajaran agama Katolik begitu. Karena di dalam gereja Katolik yang menjadi utama adalah mengikuti Yesus dan ini mengandaikan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika orang berbicara tentang agama, maka yang seringkali diomongkan adalah nabinya siapa, kitab sucinya apa, lalu perintahnya apa, larangannya apa, peraturan diikuti dapat ganjaran, larangan dilanggar dapatnya hukuman. Tapi kalau seperti itu yang terjadi, maka ya yang kita temukan adalah kumpulan larangan dan perintah, tetapi tidak ada relasi. Dan yang justru menjadi penting adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia, jelas tujuannya. Penyelamatan manusia. Menyatakan kasih Bapa kepada manusia. Nah, kalau kita amati lebih lanjut tentang ya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus mengajar, membuat mukjizat, mengampuni orang berdosa. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, pada akhir hidupnya, barulah Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban untuk menghapus dosa. Sesudah bangkit dari kematian, Yesus balik kembali ke surga. Nah, kemudian kata mengikuti Yesus. Ini jelas kata kiasan kan ya. Mengikuti dalam arti yang sebenarnya itu ada seorang berjalan dan kemudian saya berjalan di belakangnya. Nah, yang biasanya berjalan di depan dalam rangkaian orang ketika berjalan, nah yang tahu jalannya tuh. Kalau yang nggak tahu jalan, kemudian jalan di depan, yang di belakang mengikuti, maka kemungkinannya ya nggak nyampe ke tujuan alias tersesat. Tiba-tiba saya ingat kalau ini waktu saya kecil, kalau saya diajak ke rumah kakak dari bapak saya, ke rumah mbok de saya, jalan kaki, jalan kaki, saya berjalan di depan, bapak saya berjalan di belakang. Yang terjadi sebentar-sebentar saya nengok ke belakang karena perjalanannya malam bukan siang. Takut. Jalannya malam, sebentar-sebentar nengok ke belakang sambil berpikir, bapak saya masih di belakang saya apa enggak? Nah, anak kecil kan seperti itu pemikirannya. Nah, bukan saya yang di belakang lalu Yesus berjalan di belakang saya, bukan seperti itu kan? Yesus berjalan di depan saya, lalu saya mengikuti langkah demi langkah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak berlaku secara fisik. Kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung kok. Nah, kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para rasul ketika mereka dipanggil mengikuti Yesus. Ya, 4 orang nelayan dipanggil, ikut aku. Nah, mereka mengikuti Yesus. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melihat apa yang dilakukan
dilakukan oleh Yesus dan kemudian mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka dulu mereka bisa mengikuti Yesus dalam arti yang sebenarnya plus kiasannya ya. Mereka berjalan di belakang Yesus, tapi mereka juga melihat yang dilakukan oleh Yesus dari hari ke hari, peristiwa demi peristiwa, dan kemudian mereka juga mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian begini, dengan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka orang, para murid akan mengenal Yesus. Orang akan tahu siapa Yesus, sifatnya, perilakunya, gitu. Dengan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka para murid juga akan mengetahui apa isi ajaran Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, mereka dulu, para rasul dulu, bisa melakukannya secara langsung. Tetapi sekarang, kita tidak bisa melakukan hal itu secara langsung, karena nyatanya Tuhan Yesus tidak lagi hadir secara fisik. Tetapi, kita bisa melihat yang dilakukan oleh Yesus, kita bisa mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena kita memiliki Alkitab, memiliki 4 Injil yang merekam dalam tanda kutip ya, yang menjelaskan, menunjukkan apa yang dilakukan dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Para rasul melihat Yesus, mendengar Yesus, kemudian mereka memberitakan Yesus. Selanjutnya apa yang diberitakan oleh para rasul itulah yang kemudian ditulis dan kita sekarang memiliki kitab suci. Jadi kitab suci menjadi sarana bagi kita untuk mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang begini, bagaimana caranya melihat? Pakai buku kok bisa melihat? Dalam praktek, Bapak Ibu, silahkan mengingat. Bapak Ibu tentu pernah melihat tanpa menggunakan mata. Melihat, tapi nggak pakai mata. Kapan itu terjadi? Yang terang sekali, itu kalau pas mimpi kan ya. Matanya merem, tapi melihat. Dan jelas sekali. Eh, Bisa jadi Bapak Ibu termasuk yang bisa mengingat mimpi-mimpi tertentu yang Bapak Ibu bisa ingat sampai sekarang. Dari waktu kecil sampai sekarang ada pasti yang masih diingat. Nah, kemudian pernah nggak Bapak Ibu melamun terus senyum-senyum sendiri gitu? Pasti ada, Pak. Nah, waktu itu sedang melihat sesuatu kan, tapi melihatnya bukan dengan mata, melainkan dengan pikiran, dan kita menggunakan pikiran itu untuk berimajinasi. Nah, kita bisa menggunakan kemampuan untuk berimajinasi ini untuk melihat Yesus. Dengan membaca Alkitab, dengan mendengarkan ini Injil dibacakan, pikiran kita bisa aktif melihat, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau orang mau mengikuti Yesus, maka yang harus diperhatikan adalah apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau semakin banyak kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka makin besar pula pengenalan kita akan Yesus. Nah, secara sederhana kita bisa mengatakan, kalau orang mau mengikuti Yesus, maka dia harus mengenal Tuhan Yesus, kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, selanjutnya hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang akan kita diskusikan malam hari ini
adalah tema tentang mengikuti Yesus. Nah, bagaimana mengikuti Yesus itu? Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, ketika orang mau mengikuti Yesus, dia harus mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan kemudian melakukan apa yang diajarkan itu. Nanti kita akan lihat juga di perikop yang lain, kalau orang mau mengikuti Yesus, ini kalimat yang favorit untuk orang Katolik, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itu yang kedua nanti kita akan lihat. Dan kemudian nanti yang ketiga, eh, yang akan kita diskusikan ya. Kalau orang mau mengikuti Yesus, maka orang juga harus taat kepada Allah seperti Yesus. Mengikuti apa yang dikehendaki, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, kalaupun risikonya ada, ya ditanggung risikonya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Silahkan ke Injil Lukas bab 6. Injil Lukas bab 6. Kita mulai dari ayat 17. Bab Yesus 6 mengikuti ayat 17. perkembangan. Lalu ia, ini Yesus ya, turun dengan mereka, murid-muridnya, dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka Tidak datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Orang itu Lalu tadi apa Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Yesus berkata terus ini, ya, kita itu ketemu dengan khotbah Yesus di sini. yang terrealisasi baru 13. Nah, kemudian sekarang silahkan ke ayat 46. Ya, ada dua macam dosa. ayat 46. Ini di akhir khotbah dari ayat 20 sampai dengan 45 ya. Lalu di akhir khotbah Tuhan Yesus berkata begini, "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, yang kita perlu perhatikan, Bapak Ibu, di ayat 17 dan 18. Orang banyak datang kepada Yesus
untuk mendengarkan dia, mendengarkan Yesus mengajar. Kemudian di akhir pengajaran Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru-seru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Kita menemukan dua kalimat, dua kata penting ya, mendengar dan melakukan. Nah, sekarang kita lihat orang yang mendengar itu memasang telinga, membiarkan suara kata demi kata dari guru masuk ke telinganya, kemudian pikiran berusaha memahami apa yang dikatakan, sesudah itu dia paham. Kemudian bisa jadi berikutnya dia akan mendengarkan kembali. Nah, selanjutnya yang diharapkan adalah melakukan apa yang dipahami. Tuhan Yesus berbicara, para murid mendengarkan, dan ketika mendengarkan mereka berusaha memahami yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan sesudah itu mereka mengerjakan apa yang dipahami, apa yang didengarkan. Ini soal sepele sekali, Bapak Ibu. Soal sederhana sekali. Tapi Bapak Ibu, waktu kecil ada nggak di antara Bapak Ibu yang perlu dijewer telinganya? Ada yang pernah dijewer? Nggak ada. Saya Ini, pernah, Pak. ini telinga Pernah, saya lebar, tapi saya pernah. belum pernah Nggak ngalamin. ada, Pak. Nggak pernah. Nggak, ya nggak semua pernah. Saya termasuk yang nggak pernah. Ini telinga saya lebar, tapi bukan karena dijewer. Memang lahirnya udah begitu. Kemudian, ada nggak Bapak Ibu pernah mengalami, mungkin juga pernah menemukan, ada orang, ada anak yang cukup satu kali diberitahu, sudah paham, dan langsung berubah. Tapi ada yang harus dua kali, tiga kali, bahkan ada yang perlu sampai 10 kali, baru dia ngerti. Lalu orang segera ambil kesimpulan, ini bandel, ini tidak mendengarkan, dan seterusnya. Tapi bagaimanapun memang kemampuan orang untuk mendengar, memahami itu berbeda-beda. Apalagi melihat kaitan antara yang didengarkan itu dengan yang dilakukan. Ibu-ibu misalnya mengingatkan anak, mengingatkan suami untuk tidak menaruh handuk di tempat tidur setelah mandi, gitu ya. Berapa kali mengingatkan? Sering. Sering. Nggak Sering, bisa Pak. hitung lagi kan ya. Yang lebih sulit diingatkan anak atau suami, Bu? Dua-duanya. 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 Nah, kemudian begini, kita menemukan di situ, saya mengerti, tapi belum tentu yang saya mengerti saya kerjakan. Sudah tahu kalau handuk ditaruh habis mandi, basah, taruh di kasur, resikonya apa? Basah. Basah kasurnya, resiko berikutnya apa? Baunya muncul. Jamuran. Oh, kalau sudah jamuran itu keterlaluan itu. Itu udah kelamaan. Tapi kalau ditanya, tahu nggak kalau kasur anduk basah taruh di tempat tidur, risikonya kasurnya jadi Basah. basah, kemudian Basah. nanti lama-kelamaan jadi bau. Dibilang tahu, tahu. Tapi kenapa kok masih mengulang yang salah itu? Gablek Itu kali, untuk Pak. soal. Weh, Kemudian, kemudian yang weh. berikutnya, kalau Lebam, sudah lebam. mengingatkan sampai 5 kali, nada ibu sudah mulai tinggi kan ya? Atau tetap rendah nadanya? Dunya Udah. tinggi. Nadanya tinggi, temponya cepat. Tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan informasi ini ke telinga dan kemudian supaya informasi ini menggerakkan ya yang diberitahu supaya berlaku seperti yang Ibu maksudkan. Nah, kemudian ketika orang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, orang berusaha mengerti yang diajarkan oleh Yesus itu. Tapi tunggu dulu.
No, ketika orang mendengarkan, berusaha memahami, iya. Tapi bisa juga terjadi. Enggak begitu penting saya memahami atau enggak. Tapi saya senang mendengarkannya. Pernah gitu mengalami hal yang seperti itu atau enggak? Saya mungkin tidak mengerti semua yang dimaksudkan. Saya mungkin tidak paham full apa yang dimaksudkan. Tapi saya senang mendengarkannya. Pengajaran Pak Seto. Sekali. Terus dia suka. Sekarang ambil Awalnya kan contoh. nggak mudeng. Kok jadi ngomongin saya, geser ke Tuhan Yesus, nggak cocok. Guyonan ya Pak. Iya, iya. Peace. Peace. Nah, yang sekarang tolong diingat, Bapak Ibu hafal kalimat-kalimat tertentu dari Alkitab, ya, Sebagian, Pak. hafal. Tapi belum Bagian. tentu ngerti, tapi senang mengulangnya. Contoh ya, contoh. Ketika Bapak Ibu mengucapkan anamnesis itu, apalagi Oh. anamnesis yang lama, Mm-mm. wafatmu kami, Kami. udah Kami lupa ya, lama ini soalnya. Nah, Diwartakan kebangkitanmu kami. Muliakan, Nah, terus Muliakan. kedatanganmu. iya, Tanganmu kau kami datang. rindukan. Tuh, Ya. Rindukan. semua senang nyanyi lagu itu, gampang kok. Tapi ketika ditanya, rindu Tuhan datang kan? Ya. Kedatangannya, kebangkitannya kita, Rindukan. Rindukan. kedatangannya Rindukan. kita rindukan. Berarti aku rindu Tuhan cepat datang kan? Iya. Tapi banyak orang Katolik bahkan nggak menyangka artinya itu. Tapi Sama. senang menyanyikan. Yang sama sekarang, yang baru gimana lagunya? Anamnesis yang baru. Ya. Setiap kali kami makan roti Makan ini roti ini. Dan minum dari piala. dan minum dari piala ini, Wafatmu Tuhan Tuhan kami kami wartakan wartakan hingga sampai. Engkau datang. Engkau Iya. datang. Tahu kaitannya antara makan ini, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, dengan ini mewartakan kematian Tuhan sampai ia datang? Bapak Ibu ngerasa begitu apa enggak kalau misal? Jawab apa adanya. Enggak. Iya, itu. tahu Tapi saya apa nggak terus. diucap aja Pak, nggak tahu. Iya, itu yang saya maksudkan. Jadi ada juga saya senang mendengarkan, tapi belum tentu saya langsung paham. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika berbicara, itu menggunakan teknik yang gampang dipahami, dan kemudian Tuhan bicara bukan hanya kepada pikiran, tapi juga kepada hati. Pikiran digunakan, hati juga terlibat. Dalam pertemuan kita ini membahas ajaran Yesus dalam Injil Lukas, kita akan menemukan Tuhan Yesus seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Bapak Ibu tidak diajari, tidak belajar konsep tentang kasih, konsep tentang menjadi sesama, itu syaratnya apa, dan seterusnya. Tuhan Yesus hanya menyampaikan cerita orang Samaria yang murah hati. Semua ngerti, dan kemudian bisa juga ikut merasakan itu. Saya mengerti ceritanya, saya senang mendengarkannya. Tapi kemudian yang diceritakan itu perlu dipahami lebih lanjut. Kadang-kadang Tuhan Yesus menggunakan cara perumpamaan, itu paling gampang. Tapi juga menggunakan kalimat-kalimat yang pendek supaya gampang diingat. Supaya gampang diingat. Nah, dalam proses mendengarkan, membaca, mengingat itu faktor yang penting. Maka kemudian silahkan Bapak Ibu ingat waktu belajar dulu.
Kalau mau ujian, membaca buku catatannya berapa kali? Sering, Pak. Pokoknya sampai hafal. Kali-kali. Sampai Sampai hafal. berkali-kali. Kenapa harus berkali-kali? Karena kalau hanya satu kali, baru satu kali saya belum bisa mengingat. Nah, mengingat itu menjadi sangat penting karena pakai kalimat sinis ya. Kalau nggak ada yang dipahami, kalau nggak ada yang diingat, terus apa yang mau dikerjakan? Iya, betul. Nah, begitu kan? Ada yang saya ingat, tapi saya nggak pahami. Nah, ini menjadi urusan yang berikutnya. Banyak yang kita ingat, tapi masih banyak hal yang tetap harus dipelajari supaya kita paham dari ucapan, dari ajaran Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara mendengar, mengingat, memahami dengan melakukan? Ada yang begini prosesnya. Karena saya mengingat pesan Tuhan ini, maka saya mengerjakannya. Karena saya ingat Tuhan pesan pergi begini, kemudian saya mengerjakan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Jadi misalnya setelah membaca perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, ketika saya melihat orang mengalami kesulitan, saya ingat ajaran Tuhan Yesus itu. Dan kemudian waktu itu sebenarnya saya nggak pengen menolong, tapi orang Samaria itu kelihatan terus di muka saya gitu. Maka kemudian saya mengerjakan apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian bisa terjadi juga, saya tidak mengingat ketika menghadapi peristiwa ini, saya tidak mengingat firman apapun gitu ya. Tapi yang kemudian terjadi, firman yang saya dengarkan, yang selama ini saya terus dengarkan, itu ada di dalam diri saya, dan kemudian firman itu yang menolong saya, bahkan menggerakkan saya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, begini yang saya maksudkan. Firman Tuhan itu berkuasa, Loh ya. Iya. Firman Tuhan itu berkuasa. Jadilah terang. Jadi terang. Kemudian kalau Tuhan Yesus, Talita kum. Anak itu bangun beneran dari kematian. Lazarus keluar. Kedua. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, keluar Kubur. dari kuburan dalam keadaan hidup. Nah, ingat itu saja. Firman Tuhan itu punya kuasa, punya daya. Nah, ketika kita mendengarkan terus firman Tuhan itu, dan firman itu ada di dalam diri kita, maka firman itu akan mengerjakan dua hal. Satu, menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan. Yang kedua, memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Nah, sekarang begini, untuk ilustrasi, untuk contoh ya. Bapak Ibu sudah berapa kali doa Bapa kami? Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya tidak bicara tentang berilah kami rezeki ya, tapi bicara tentang ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami kita mengucapkan itu. Mengampuni itu bisa jadi sangat mudah, bisa jadi sangat berat. Pernah mengalami susahnya mengampuni? Pernah, Pak. Oh, pernah. Nah, Pernah. Waktu itu perlu berapa hari untuk bisa mengampuni? Bertahun-tahun. Enak saja ngomong nanya berapa hari ya. Bisa terjadi sampai bertahun-tahun baru bisa mengampuni. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai kepada level sanggup mengampuni, Bapak Ibu, begini, dendam tidak ada expirednya. Sakit hati itu tidak ada obatnya di apotek. Sehingga ketika saya dendam, ketika saya sakit hati kepada seseorang, itu begitu bertemu muka pun saya nggak mau. Saya nggak mau melihat mukanya.
mendengar namanya disebut, saya sudah marah, sudah nggak nyaman. Dunia saya dibatasi oleh keberadaan orang itu sekarang. Dan itu bisa berlangsung lama. Nah, yang sudah sampai pada tahap mengampuni. Apakah kemudian di antara Bapak Ibu ada yang berani sombong hebat kan? Saya bisa mengampuni. Enggak, saya belum pernah dengar orang ngomong kayak gitu malah. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri. Iya, beneran saya nggak bohong. Nah, kemudian silahkan amati di situ firman Tuhan menunjukkan kepada kita tentang mengampuni dan kemudian memberikan kepada kita kesanggupan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Itu contoh. Begitu juga Bapak Ibu tentang mengasihi, tentang perintah yang lain. Saya sudah berulang kali mendengarkannya. Saya tahu harus begini dan begitu, tetapi di level, di situasi tertentu, saya berat sekali untuk mengerjakannya. Tapi ketika firman itu memberikan daya, kekuatan, dan saya menerimanya, maka firman itu menolong saya mewujudkan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi ada gangguan loh di sini dalam hal mendengarkan dan usaha untuk memahami. Ini maksud saya. Perintah utama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi aku. Tapi banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ketika mendengar ucapan Yesus, kasihilah sesamamu seperti aku sudah mengasihi kamu, jawabannya langsung, berat Tuhan, gitu. Termasuk saya pernah ngomong kayak itu. Itu berat beneran. Kemudian, ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian mengatakan, maaf Tuhan, perintah ini berat sekali. Itu selanjutnya yang dimaksudkan apa? Saya tidak bisa atau saya tidak mau mengerjakannya. Tidak mau, Pak. Tidak mau. Ya, bisa jadi dua-duanya, tapi dalam banyak kesempatan. Bisa Mau saya mengampuni. sebenarnya, yang berat itu hati saya. Gitu kan. Betul. Nah, saya tahu firman Tuhan, Mau. tapi saya tidak melaksanakannya. Kenapa? Ada hambatan yang menghalangi saya untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kemudian, ya, yang harus diperhatikan, saya mendengarkan, saya berusaha memahami, dan kemudian dalam situasi tertentu saya berpikir tentang bagaimana mengerjakan firman itu. Dan Bapak Ibu selama ikut Tuhan Yesus, tahu nggak kalau Tuhan Yesus tidak membuka konsultasi? Iya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus jawab, maaf Tuhan, gimana ya caranya? Saya kok sulit mengasihi sesama, apalagi yang begini-begini, yang tidak tahu terima kasih, yang sombong, yang iri, yang egois, dan seterusnya. Enggak. Tuhan tidak memberikan ini konsultasi. Yang ada ini yang aku kehendaki karena aku sudah mengerjakannya. Nah, selanjutnya pikirkan sendiri bagaimana mengerjakan. Nah, kemudian untuk menegaskan pentingnya mendengar dan mengerjakannya, Tuhan menyampaikan perumpamaan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian mengerjakannya, itu seperti orang yang mendirikan rumah dengan dasar yang kokoh. Perumpamaan ini dalam Injil Lukas beda dengan yang di Injil Matius ya. Kalau di Injil Matius, mendirikan rumah di atas batu, orang bijaksana itu. Dan kemudian yang lain, mendirikan rumah di atas pasir. Kalau di Injil Lukas, orang yang mendirikan rumah, ya, itu menggali dalam-dalam, tanah digali dalam-dalam, lalu dasar rumah itu diletakkan di atas batu. Bikin pondasi kalau istilah sekarang. Orang yang mendengarkan firman dan mengerjakan, nah ini seperti rumah yang berdiri kokoh pada pondasinya. Dan kemudian
Lihat ke ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Berani panggil Tuhan, Tuhan gitu. Tapi nggak melakukan yang difirmankan oleh Tuhan. Itu akan jawab, ngapain kamu panggil aku? Aku ngomong apa, kamu tidak mengerjakan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita langsung bisa memahami. Ketika saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, maka yang harus saya lakukan adalah saya mendengarkan ucapan Tuhan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan ini semua mudah, saya sudah menunjukkan contoh-contoh sulitnya kok. Tapi kemudian yang berikutnya kita perlu perhatikan, kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan tidak hanya memberi perintah, pokoknya ini perintahnya, udah kerjakan. Tuhan memang tidak membuka konsultasi, ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Jangan pernah lupa, Bapak Ibu, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus di dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Baik, sekarang kita pindah ke bab 9. Bab 9, ayat 23. Lukas, bab 9, kita mulai dari ayat 23. Yesus berkata kepada mereka semua, ini kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat 23. Jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, diri memikul salib, ikut salib. dan mengikut aku. Nah, kemudian ini jelas kiasan ya. Jadi Yesus bicara kepada orang yang mau mengikuti dia. Yesus memikul salib. Kalau orang mau mengikuti Yesus, maka orang itu harus berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus. Kemudian apa yang harus dilakukan? Memikul salibnya. Ya, Setiap hari. memikul salibnya. Dan untuk memikul salib, Bapak Ibu, orang harus menyangkal diri. Orang harus menyangkal diri. Jadi berjalan mengikuti Yesus sambil memikul salib. Dan supaya bisa memikul salib, orang harus menyangkal diri. Nah, kalau mendengar kata salib, banyak orang Katolik berpikir nomor satu, itu adalah penderitaan. Lalu mengatakan, ini salibku, ini salibmu. Maksudnya itu adalah, ini adalah penderitaanku. Tapi kemudian coba kita lihat lebih lanjut. Apakah pemahaman ini memadai? Bapak Ibu masih ingat nggak kapan terakhir menderita? Sudah lama sekali nggak menderita.
susah Saat ini menurutnya. Pak, lagi menderita. Dan kalau kita amati, Bapak Ibu, amati sendiri-sendiri ya, nggak usah sharing, amati aja sendiri-sendiri. Apakah ada penderitaan yang datang, yang saya alami karena salah saya sendiri? Bisa, Pak. Ada Ada Pak, atau enggak? Ada. Ada, Nah, ada. ini kalau mau cepat menderita, gampang ini caranya ini ya. Makan aja itu apa? Gula banyak-banyak. Gulai Jangan kambing banyak-banyaknya. Jangan lupa jeroannya yang lebih banyak. Seruan. Oh, pasti menderita dah itu nanti. Kemudian, apakah ada penderitaan yang karena dibuat oleh orang lain? ada, ada Pak. Pak. Alami? Ada. Pernah Ada. juga. Tapi kemudian berikutnya, apakah ada penderitaan yang saya nggak ngerti sebabnya apa? Ada. 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 Iya, Bapak Itu Ibu. yang penting. Ya, saya berulang kali eh, bertemu dengan ini ya orang-orang yang kena kanker. Baik. Nah, ketika orang berbicara tentang sakit yang satu ini, nggak ada kan yang tahu sebab sebenarnya apa. Ya. Tahu-tahu dari kondisi sehat, tahu-tahu loh ternyata sudah kena. Tapi saya nggak ngerti sebabnya apa. Tapi yang ada cuman saya terima saja. Tapi kemudian yang berikutnya, ini penderitaan yang berbeda lagi. Apakah Bapak Ibu pernah menderita karena mengikuti Yesus? Apakah pernah menderita karena melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Ya ini, kalau ini mikirnya agak panjang yang ini ya. Sudah pasti. Eh, ya, yang ini harus berpikir lebih lama. Saya menderita dan saya menderita itu karena mengikuti Yesus gitu. Benar. Tidak. Ini jenis penderitaan yang bisa dikatakan lebih tinggi ya. Kalau yang saya menderita tanpa sebab, saya menderita karena orang lain, saya menderita nggak ngerti sebabnya apa, atau saya menderita karena memang sudah waktunya menderita, nah itu kemudian kita diajak satukan penderitaan ini dengan penderitaan Yesus. Itu kalau terima sakramen perminyakan itu kan begitu kan? Bapak Ibu sudah ada yang pernah terima sakramen perminyakan? Ada, Pak. Saya Pernah. Ada yang setiap lebih dari satu kali. 3 kali. Berminyak. Dan saya setiap kemudian ingin, Pak. jangan Kalau pernah yang berminyak kan. jangan pernah berpikir bahwa ini sakramen untuk orang yang mau meninggal. Bukan. Betul. Tapi dalam Bapak Ibu sudah tahu juga siapa saja yang boleh menerima sakramen ini kan. Yang sakit, yang usia lanjut, yang mau operasi. Tapi pada prinsipnya saya diajak untuk menyatukan penderitaan saya dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi yang ini belum sampai pada saya menderita karena saya mengikuti Yesus. Saya menderita karena saya melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Ini saya tidak ngomong penganiayaan loh ya. Saya tidak bicara penganiayaan. Saya tidak bicara juga tentang apa menyebutnya ya penderitaan karena saya mengikuti Yesus kemudian orang membenci saya dan seterusnya. Saya bahkan tidak bicara di level itu. Tapi karena saya setia melakukan yang dikehendaki Tuhan Yesus, maka saya mengalami penderitaan ini. Nah, sekarang menyangkal diri itu bagaimana? Menyangkal diri. Ah, begini, Bapak Ibu silahkan mengingat lagi. Saya pakai ilustrasi-ilustrasi terus ya. Ketika Bapak Ibu masih kecil, diajak ke pertokoan, ke pasar. Bapak Ibu kecil dulu kan belum sudah ada mall atau belum waktu Bapak Ibu kecil? Belum, Pak. Belum. Belum Belum. ada, adanya ke pasar, ke pertokoan gitu kan ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu pengen mainan, pengen dibelikan mainan. Ada yang pernah sampai nangis?
Ada, Pak. Pasti. Ada. Coba Ya. kemudian perhatikan teknik nangisnya. Kusir, Pakai hentak-hentak kaki, Iya. kusir-kusir, ya. Tuh, pakai Pakai duduk pakai lalu hentak kaki. ngelesot-ngelesot. Losor-losor. kusir-kusir. Bapak Ibu lihat ya, Ngelesot-ngelesot. itu sederhana. Saya ingin membeli, saya ingin mempunyai mainan itu. Nah, Nggak kemudian pernah karena keinginan punya saya mainan. tidak dipenuhi, Nggak punya maka uang. saya nangis. Dalam arti tertentu saya berusaha memaksa orang tua saya melakukan yang saya mau. Ketika kemudian saya tetap tidak dibelikan, ya akhirnya toh tetap saya pulang, tapi dengan sedih. Keinginan saya tidak sama dengan keinginan bapak saya atau ibu saya. Hmm. Dan saya tidak rela sebenarnya. Makanya saya nangis. Tapi kemudian kita perhatikan Pengalaman. lebih lanjut. Ketika seorang anak tumbuh menjadi lebih dewasa, kemudian menginginkan sesuatu, tapi orang tua tidak bisa memenuhi, anak ini sudah bisa berpikir lebih tenang. Dan akan bertanya, Bapak punya uang nggak? Saya pengen ini. Sudah berbeda kan? Iya. Nanti, Iya. nanti kalau lebih lanjut lagi kita akan menemukan, saya sebenarnya pengen, tapi saya abaikan keinginan saya karena ada yang lebih penting. Ada juga bapak saya, ibu saya tidak senang kalau saya mainan ini atau saya punya ini. Tidak semua orang tua misalnya senang dengan anjing. Ada kan yang nggak senang. Iya. Jadi saya pengen beli anjing, saya pengen memelihara anjing, tapi orang tua saya nggak suka dengan anjing. Maka kemudian saya tidak mau. Nggak apa-apa, saya nggak punya anjing. Itu level menghadapi keinginan. Lebih jelas lagi, Bapak Ibu, itu bisa mulai mengalah. Itu waktu kelas berapa dulu? Ini anak tunggal repot kalau yang anak tunggal. Mulai SMP, Nggak mau. SMA, Pak. Ada yang sampai gede tetap nggak ngalah loh ya. Oh, ada, Pak. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat contoh. Kita ke Getsemani ya. Silahkan ke Injil Lukas bab 22. Lihat bab 22 ayat 39 itu ya. Taman Getsemani. Iya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjatuhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, perhatikan doa yang diucapkan Tuhan Yesus. Ya Bapa, jika engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Kemudian, Bapak Ibu, kalau di Injil Lukas, kita ketemu dengan ungkapan seperti di ayat 44. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 rasul yang bernama Yudas berjalan di depan mereka dan mendekati Yesus untuk menciumnya.
kata Yesus kepadanya, Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar itu dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, hentikan. Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap, diadili, dianiaya, disalib sampai wafat di salib. Ya, sekarang yang tolong Bapak Ibu lihat lagi ayat 42. Perhatikan kehendakku dan kehendakmu. Kehendakku itu kehendak Yesus, kehendakmu itu kehendak Bapa. Nah, sekarang kalau memperhatikan yang diucapkan Yesus dalam doa, yang dikehendaki oleh Yesus itu minum cawan atau enggak? Yang dikehendaki Yesus. Memperhatikan doa. Berlalu, Pak. Enggak. Pak. Jika Enggak engkau mau. berkenan Enggak. ambil cawan ini dari hadapanku. Jadi yang dikehendaki Yesus, Bapak ambil cawan ini. Aku Iya. tidak ingin meminumnya. Tapi yang dikehendaki oleh Bapa, enggak. Minum cawan ini. Jadi yang dikehendaki oleh Yesus, perhatikan kata cawan. Saya nggak diskusi panjang tentang kata cawan yang artinya penderitaan. Ini ya. Nah, Yesus dalam kalau bicara tentang keinginan, nggak ingin. Kenapa kok tidak ingin? Bayangkan jatuh ke tangan orang-orang yang membenci Yesus dan bencinya sampai kepada level ingin membunuh. Ya, itu kan situasi yang akan sangat mengerikan. Iya. Siksa. Jadi, para pemuka Yahudi itu posisinya membenci Yesus sampai kepada level ingin membunuh, dan kemudian Yesus harus membiarkan diri jatuh ke tangan mereka. Kalau Yesus itu memang hanya mengikuti apa yang diinginkan, maka kemudian Bapak Ibu perhatikan, Yudas mencium Yesus kan? Iya. Itu kan tanda yang mau menangkap Yesus nggak kenal sama Yesus. Iya. Udah lari aja ke Yeriko. Udah buruan lari ke Yeriko. Habis dia ke Yeriko, ya tunggulah. Mau tunggu sampai pagi juga boleh, mau lanjut nyebrang ke sebelah timur Sungai Yordan, lalu balik ke arah Galilea, pulang ke Galilea, selesai. Nggak akan Yesus jatuh ke tangan orang-orang yang membenci dia itu. Sederhana kan? Oh, yang mau menangkap aja nggak kenal kok. Kalau malam itu Yesus lari, nggak ada masalah. Maksudnya Yesus nggak akan ditangkap. Tapi lihat, bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, yang dikehendaki oleh Bapa jadinya apa? Minum cawan itu. Yesus kemudian menerima yang dikehendaki oleh Allah. Yesus tidak lari. Yesus tidak berusaha menyelamatkan diri supaya tidak ditangkap, supaya tidak menderita, supaya tidak mati. Yesus tetap berada di tempat di Getsemani. Ketika orang-orang datang untuk menangkap dia, Yesus mengikuti kemauan mereka ya. Dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, mengalami penyiksaan sampai dengan penyaliban. Nah, yang tolong diperhatikan Bapak Ibu antara kehendak Yesus dengan kehendak Bapa. Yang dilakukan Yesus apa? Meninggalkan kehendaknya sendiri dan kemudian melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus taat kepada Bapa, datang ke dunia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, dan kemudian yang terakhir yang dikehendaki oleh Bapa, ya Yesus menanggung penderitaan
demi keselamatan orang banyak. Kalau kita membaca Injil Lukas, Bapak Ibu, 3 kali Pilatus mengatakan, Yesus tidak bersalah. 3 kali Pilatus mengatakan begitu. Tambah satu lagi, kepala pasukan mengatakan, ini orang benar. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau bicara salib, urusannya nomor satu bukan penderitaan, tapi ketaatan kepada kehendak Bapa. Nah, Yesus sebagai sebagai pribadi yang benar, Pilatus sudah memeriksanya. Yesus mengalami penderitaan sampai dengan kematian, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keselamatan manusia. Nah, itu contoh yang kita temukan dalam diri Yesus, bagaimana Yesus menyangkal diri dan kemudian dia melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Dan ketika yang dikehendaki oleh Bapa itu berkaitan dengan penderitaan, membuatnya menderita, Yesus mengerjakannya. Karena yang dikehendaki oleh Bapa, tunggu dulu, Bapak Ibu, jangan berpikir Bapa nyiksa anaknya gitu ya. Jangan berpikir Bapa menyiksa Yesus. Bukan begitu. Yang dikehendaki Bapa, Yesus menyelamatkan manusia. Nah, menyelamatkan manusia dari apa? Kenapa kok perlu diselamatkan? Menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Kalau kemudian Yesus menanggung penderitaan, pada waktu itulah Yesus orang benar menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa sampai dengan kematian. Kalau Yesus mati di kayu salib, Yesus mau menunjukkan, aku sudah mengalahkan kematian. Sehingga kalau orang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati walaupun sudah mati. Karena Yesus akan membangkitkannya. Itu yang dikehendaki oleh Bapa. Jadi kemudian yang kita lihat melakukan kehendak Bapa sekalipun ketika melakukan kehendak Bapa itu mendatangkan penderitaan, membuat dia menderita. Nah, itu yang dimaksudkan menyangkal diri, memikul salib. Nah, kalau orang mau mengikuti Yesus, maka orang yang mengaku murid Yesus, ya diminta untuk melakukan yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat kembali antara keinginanku dengan kehendak Allah. Pernah menghadapi situasi kayak gitu enggak? Jadi di satu sisi saya menginginkan sesuatu, tapi di sisi yang lain, enggak, ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa yang aku lakukan? Aku memilih untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Ambil contoh yang jadi yang oh yang gampang atau yang langsung yang berat ya? Yang berat aja deh, yang berat. Eh, Bapak Ibu tolong mengingat di level tertentu ya, tidak sampai kepada level penganiayaan yang bisa berujung pembunuhan. Banyak keluarga Katolik itu berantakan, entah bapaknya minggat, entah istrinya yang minggat, sama saja. Tapi sekali lagi saya tidak sampai pada level yang bagaimana kalau resikonya kematian, itu saya abaikan dulu. Nah, waktu terima sakramen perkawinan kan mengatakan, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah menghendaki aku hidup bersama dengan orang yang sekarang jadi suamiku atau jadi istriku. Dalam perjalanan waktu ada banyak hal yang bisa membuat yang berkeluarga dan Katolik ini pengen meninggalkan keluarganya. Karena mengikuti keinginan hatinya. Ada kesempatan di mana saya menjadi wali baptis bayi,
Lalu saya melihat, ini hanya bayinya dan ibunya yang datang. Bapaknya sudah nggak ada lagi. Kemana? Pergi. Nah, Bapa menghendaki persatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, ya. Tapi kemudian ada yang punya keinginan untuk meninggalkan istri atau suaminya, dan itu dipenuhi beneran, dilakukan sungguhan. Dia nggak peduli dengan janji, nggak peduli dengan Tuhan yang mempersatukan mereka. Tapi kemudian di sisi yang lain kita menemukan orang-orang yang tetap setia karena ingat janji kepada Tuhan, karena ingat Tuhan yang mempersatukan mereka. Antara yang dikehendaki oleh Tuhan dengan yang diinginkan oleh manusia bisa berlawanan. Tapi orang juga bisa mengambil sikap. Saya mengabaikan kehendak Tuhan dan mengikuti keinginan saya sendiri, atau saya lakukan kehendak Tuhan walaupun saya harus mengabaikan keinginan saya, walaupun karena melakukan kehendak Tuhan itu saya punya resiko. Nah, yang ini contohnya berat itu karena memang banyak keluarga yang mengalami situasi yang seperti itu dengan macam-macam alasan. Ada yang nggak punya alasan. Pokoknya saya pengennya cuma begini. Pokoknya saya cuma pengen cari kesenangan saya. Mau anak saya makan atau enggak, mau istri saya makan apa enggak bingung saya gitu. Tapi nggak diomongin ya. Yang orang-orang kayak gitu jarang ngomong, mengerjakan langsung. Nah, kemudian begini, ketika juga yang saya inginkan itu menyangkut soal yang sederhana. Itu juga saya bisa melawan kehendak Tuhan loh ya. Saya memilih melakukan keinginan saya dan saya nggak begitu bingung dengan kehendak Tuhan. Sampai soal yang sederhana. Eh, Bapak Ibu ini nanti di video animasi yang berikut yang sedang dikerjakan itu saya menyampaikan ini loh perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus itu. Saya sampaikan ceritanya itu dan pesannya adalah berbuat baik itu bisa sangat mudah dan sederhana. Itu kan orang kaya itu kan sebenarnya tinggal ngomong pelayan ambil remah-remah kasih ke pengemis itu. Pelayan ambil makanan ini kasih ke pengemis itu. Selesai kan? Iya. Berbuat baik itu bisa ya sesederhana itu. Tapi kemudian banyak orang tidak mau mengerjakannya. Tuhan jelas menghendaki saya mengasihi sesama. Tapi saya menolak untuk melakukannya dengan macam-macam alasan. Ngapain repot-repot saya sendiri, kenapa dia nggak kerja? Mendingan, eh, kadang-kadang ada kalimat yang mengerikan untuk soal makanannya. Daripada saya kasih makanan kepada orang itu, mendingan saya taruh di tempat sampah. Itu kalimat yang untuk soal makanan bisa sangat mengerikan kalau diucapkan. Tapi memang ada yang mengucapkan kok. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak memberikan makanan kepada orang itu karena macam-macam alasan. Entah karena benci, entah karena ya alasan jengkel begitu saja. Tapi kemudian saya memilih untuk tidak melakukan yang baik, untuk tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Tapi yang sebaliknya, bisa juga kalau orang melakukan kehendak Allah, itu apakah orang harus sedih? Apakah harus berat? Enggak juga. Ini Bapak Ibu belajar itu pada ketawa-ketawa. Yang dikehendaki Tuhan apa? Dengarkan firman-Ku. Perhatikan, pahami firman-Ku. Gitu kan ya. Tadi udah kita diskusikan. Dan Bapak Ibu ketika melakukan ini pada ketawa-ketawa, pada senang dengar. Dan yakinlah nanti habis ini pada nginget kok. Nah, melakukan kehendak Tuhan tidak bisa diidentikan. Pasti harus menderita, pasti harus susah. Nah, sekarang begini. Ibu-ibu tolong ingat-ingat yang punya anak perempuan ya. Waktu anak-anak perempuan itu masih kecil, ada nggak yang ngambil lipstik ibu lalu pakai lipstik ibu?
Ada nggak yang Ada. meniru, Ada Pak, meniru dimakannya lipstik tuh. ada juga karena ibunya kerja, lalu sepatu ibunya pun dipakai, lalu cara ibunya jalan diikuti. ikuti. Ya betul. Dan anak itu melakukannya dengan senang kan? Hmm. Dan dia gembira karena bisa melakukan sesuatu berlaku seperti ibunya. Yang dilakukan Meniru, Pak. tapi salah. Kenapa? Meniru. Dia ikut tapi Meniru. salah. Dan gembira karena bisa meniru orang tuanya kan? Pakai bedak sampai medok-medok. Kemudian berikutnya, nih Bapak Ibu sekarang banyak yang sudah yatim piatu kayak saya kan ya. Iya. Tolong ingat-ingat sendiri ya, nggak usah cerita. Apakah ada sesuatu yang Bapak Ibu lihat dari orang tua Bapak Ibu yang Bapak Ibu tetap lakukan? Bapak Ibu Ada. contoh, teladani. Ada. Ada. Ya, bisa Tidak begitu. ingat, Pasti ada. tidak ingat. Dan tolong ingat-ingat, yang dicontoh itu setahu saya ya, yang positif. Iya. Betul. Saya tidak mengatakan, saya mau nyontoh bapak saya kalau marah. Kalau bapak saya kalau marah sudah begini gitu. Bukan. Saya Iya. nggak akan bercerita kepada siapapun, tapi saya tahu yang saya lakukan ini seperti yang dilakukan oleh orang tua saya dulu. Betul, Pak. Sekarang, ingat kalimat ini. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Loh, itu kegembiraan. Kalau saya bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Bapa di surga, itu kegembiraan. Itu kegembiraan, bukan kemudian pikir murah hati gimana, sayang sekali uangnya, sayang sekali ini dan itu, lalu nggak buat apa-apa. Kemudian ketika orang bisa mengerjakan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, orang juga bisa mengalami merasakan kegembiraan. Nanti akan ketemu yang lain lagi, nggak seperti Tuhan Yesus, cuma seperti Paulus kok. Paulus kan juga meneladani Yesus, mengikuti yang diajarkan Tuhan Yesus. Lalu kita bisa mengalami kegembiraan di level itu. Nah, tantangan menjadi muncul ketika saya melakukan kehendak Allah dan kemudian itu berlawanan dengan keinginan saya, itu sudah masalah, tantangan. Tantangan berikutnya, ya, saya mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu membawa konsekuensi untuk saya. Contoh ya, tadi itu loh. Saya tidak mengatakan soal negatif, tapi ketika ya laki-laki dan perempuan hidup dalam keluarga, Bapak Ibu ngalami nggak rasanya dididik oleh Tuhan di dalam keluarga? Nah, ini kalimatnya saya jadi aneh ya. Karena istri saya begini-begini, maka saya jadi orang yang sabar. Karena suami saya itu begini-begini, akhirnya saya bisa menjadi orang yang tenang sekarang. Iya, benar-benar. Iya. Benar. Nah, itu kalimat saya halus. Tuhan menghendaki saya bersatu dengan orang yang sekarang jadi suami atau istri saya. Dan dalam situasi itulah Tuhan sedang mendidik saya. Silahkan lihat sendiri. Namanya sedang dididik bisa jadi ya mengalami hal yang berat, sulit. Tapi saya ikuti saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu. Nah, itu menyangkal diri ya dan mengikuti Yesus. Seperti Yesus meninggalkan keinginannya dan melakukan yang dikehendaki oleh Bapa, begitulah orang yang mengaku ya sebagai pengikut Yesus ya harus berlaku. Tantangan sekali lagi ada. Saya tidak akan pernah meremehkan atau memandang rendah. Bisa jadi kita harus sampai nangis-nangis, bisa jadi. Tapi kemudian mau nangis, mau marah, mau sedih, nah tetaplah pegangan tangan Yesus. Lanjut.
Sekarang kembali ke Lukas bab 29, lihat, Lukas bab 9 ya. Bab 9. Ya, sekarang ke ayat 24. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, Bapak Ibu, ucapan Yesus ini ya berlaku ketika murid-muridnya menghadapi situasi di mana mengikuti Yesus itu resikonya adalah kematian. Ya, siapa yang menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia menyelamatkannya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, yang kita perlu perhatikan, belajar dulu dari ucapan Yesus ini karena nyatanya eh, kita semua Bapak Ibu belum melakukan firman Yesus ini kan ya. Bapak Ibu belum melakukan ayat 24 belum melakukan ayat 24 kan ya. Belum, Kehilangan Pak. nyawa karena aku. Belum. Ya belum lah. Kalau sampai sudah ya udah ketemu dengan Tuhan Yesus dan kau udah nggak perlu belajar lagi lah. Nah, silahkan kita mengingat manusia hidup dengan jiwa dan raga. Ketika kematian datang, maka yang terjadi hanyalah raga mati, jiwa tetap hidup. Jiwa atau nyawa ini ya. Nah, di zaman ketika para murid Yesus menghadapi penganiayaan, yang terjadi adalah ada murid-murid yang takut mati karena menjadi pengikut Yesus. Jadi takut mati karena menjadi pengikut Yesus. Di abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad keempat itu terjadi. Jadi ada orang-orang yang mula-mula menjadi pengikut Yesus, tapi kemudian menghadapi penganiayaan. Dan penganiayaan itu berujung pada kematian. Nah, ada orang-orang yang awalnya mengikuti Yesus, takut mati, dan yang dia lakukan, ya sudah, aku tidak mau percaya kepada Yesus karena kepercayaan itu mendatangkan risiko yang sangat tinggi bagiku. Tapi ada yang berlaku sebaliknya. Mati, tidak masalah. Contoh yang kita dengar langsung ucapannya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat ini diucapkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi ketika dia sedang berada di dalam penjara dan menghadapi dua kemungkinan. Bebas atau dieksekusi. Yang Paulus inginkan, eksekusi. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan berdiam bersama Kristus, tapi lebih perlu untuk tinggal bersama kamu. Nah, Paulus tidak takut menghadapi kematian karena kematian itu adalah langkah untuk menuju Yesus. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Tidak takut kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkan. Inilah para martir. Kitab Wahyu menyebut banyak martir. Dan kemudian mereka tidak takut kehilangan nyawa. Tapi tunggu dulu. Nyawanya sebenarnya kan nggak hilang kan ya. Yang mati kan cuma raga. Raganya mati, jiwanya keluar dari raga, lalu jiwa itu akan hidup abadi bersama dengan Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya tidak minta supaya Bapak Ibu cari orang-orang yang mau menganiaya Bapak Ibu gitu, nggak usah. Supaya bisa melakukan perintah ini, maka saya perlu dianiaya. Tolong dong aniaya aku, nggak usah. Nggak usah dianiaya, saya saja sudah mengalami macam-macam penderitaan kok. Nah, yang menjadi penting untuk diperhatikan dari ucapan Tuhan Yesus ini adalah kita, orang-orang yang mengikuti Yesus, itu kan memikirkan hidup sesudah hidup di dunia ini selesai kan.
Saya mengikuti Yesus karena saya memikirkan keselamatan jiwa saya. Benar kan begitu? Iya. Iya. Akan tiba waktunya raga saya mati. Sudah pasti. Tapi yang menjadi penting, ya jiwa saya menerima keabadian, hidup bersama dengan Yesus. Nah, kesetiaan untuk mengikuti Yesus, Bapak Ibu, di zaman para martir dengan di zaman kita memang berbeda. Iya. Kalau Bapak Ibu mau jadi martir gitu ya, dan boleh Nah, memilih gitu ya, pengennya dianiaya dulu atau langsung dipenggal. aduh. Aduh, kalimatnya jelek sekali. Ini ngomong di zaman kemartiran, maksud saya kalau dipenggal langsung, apalagi pedangnya tajam, itu kan hitungan detik selesai. Iya. Iya. Penggal. Hmm. Tapi kalau seperti Santo Selesai. Polikarpus yang dan teman-temannya ya, yang dibakar atau dijadikan bahan bakar untuk obor oleh kaisar. Wah, lebih-lebih. Lebih Wah, menderita. tapi Penderitaannya panjang. Santo Polikarpus malah bilang itu yang sebelah sini sudah matang, tolong dibalik gitu itu malah Jarang Pak ada yang kayak gitu. ini Santo Polikarpus. Ini cerita dari ini dari Laurentius, abad Pak. siapa? Laurentius kan, Pak? Laurentius. Iya. Kurang lebih masa yang sama. Oh, Jadi sama. masa yang sama. Masa yang sama. Masa penganiayaan karena kaisar itu abad pertama dan kedua. Cara menganiayanya ya kayak gitu. Yang lain dimasukkan ke ini Koloseum itu, tempat para gladiator itu. Entah untuk dijadikan umpan panah, entah dijadikan umpan diadu dengan singa, lalu dijadikan tontonan. Tapi ya, mereka mengalami penderitaan sampai dengan kematian, tapi ada jangka waktu yang bisa dikatakan singkat lah. Singkatnya itu dari hitungan detik dipenggal, kemudian dibakar sampai mati, kemudian ada yang dianiaya macam-macam. Iya, ada yang Nah, kita dibunuh. tidak dalam situasi seperti itu. Situasi kita harus membuktikan kesetiaan kepada Tuhan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan lama. Lama kan? Bapak Ibu ikut Yesus sudah berapa lama coba? Hitung. 30 lebih tahun. Masih akan berapa lama lagi? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Semua kan berdoanya umurnya panjang gitu. Tapi ya membuktikan kesetiaan kepada Tuhan, membuktikan kasih kepada Tuhan, ya di zaman sekarang, di zaman yang bukan zaman kemartiran, kita akan memerlukan waktu yang panjang. Nah, lihat, saya tidak akan kehilangan nyawa, tapi saya harus membuktikan kesetiaan dengan cara yang berbeda. Bagaimana itu? Ya sama saja. Melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, termasuk ketika saya mengerjakan kehendak Tuhan itu, mendatangkan risiko untuk saya. Nah, ini yang menjadi penting untuk mendapatkan perhatian kita, itu tadi, menjadi setia kepada Yesus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, para martir dulu, iya berani meninggalkan semuanya, tinggalkan semua, berhadapan sendirian berhadapan dengan kematian, sendirian berhadapan dengan orang-orang yang siap untuk membunuh dia, ya itu yang dilakukan para martir yang takut menghadapi kematian. Bisa terjadi itu karena ya sayanglah, saya masih pengen senang di dunia kok. Lalu nggak mau tidak mau menanggung risiko karena mengikuti Yesus. Yang Yesus mengatakan nggak ada gunanya kamu mempunyai semua harta yang ada di dunia ini, tapi kamu pada akhirnya mengalami
kehilangan jiwamu. Maksudnya jiwamu tidak bersama dengan Yesus. Bukan mati, tapi jiwa tidak sampai kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini yang kita perlu lihat sekali lagi, kita hidup di dunia ini dengan jiwa dan raga, tapi kita harus memikirkan keselamatan jiwa kita. Jiwa kita selamat, itu artinya jiwa akan hidup abadi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan yang layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan, itu adalah yang selama hidup di dunia mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Nah, kemudian sekarang kita pindah dulu ke bab 12 ya. Bab 12. Atau supaya enggak kelamaan, Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan untuk didiskusikan, silahkan. Ini sekaligus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, memahami teks yang tertulis, sekaligus kita langsung belajar gitu ya. Ada waktunya kita harus mengetahui teks kitab suci banyak-banyak, baru mengerti pesannya, tapi ada juga yang bisa seperti ini, teksnya dipahami, langsung kita bisa paham apa yang harus dilakukan. Nanti di lain kesempatan, jangan kaget kalau ini waktu yang banyak dihabiskan hanya untuk mengerti yang tertulis. Bisa jadi juga begitu. Ya, silahkan. Jiwa sama roh itu bedanya apa, Pak? Kenapa? Jiwa dan roh. Apakah beda? Atau begini dulu, yang selama ini Ibu pahami bagaimana? Hmm, Ibu punya setahu saya, pemahaman atau blank? kenapa Pak? Ibu punya ada yang Ibu pahami atau blank? Nggak Kadang memahami saya apa-apa. bingung Pak antara roh sama jiwa. Jiwa itu Hmm. kan rasanya ya itu ya kita bisa ya yang seperti tadi Bapak katakan. Tapi roh itu bedanya apa Pak? Maka saya bingung itu Pak. Apakah ada kesamaan atau ada beda? Kata roh itu ada beberapa arti. Artinya harus dipahami semua, jangan diambil satu. Arti yang pertama, roh itu adalah udara yang bergerak. Itu roh. Yang kedua, roh itu adalah daya atau kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, roh itu juga berarti pribadi yang hidup tetapi tidak punya raga. Ya, sekarang begini, Allah itu roh atau bukan? Roh, roh Pak. Roh. Ya, Allah itu hidup, pribadi hidup tapi nggak punya raga. Raga itu ya fisik ini. Malaikat itu roh. Tapi jangan lupa, setan, iblis juga roh. Ya, ketika jiwa sudah keluar dari raga, kita menyebutnya arwah, maka kita bisa mengatakan arwah itu masuk dalam kategori roh karena dia pribadi hidup tapi nggak punya raga lagi. Nah, Apa kemudian bedanya sama jiwa Pak kalau gitu? Kan jiwa juga ini kan Pak. ya Misalnya tunggu dulu, belum selesai. Beda. Ketika manusia masih hidup di dunia, ya, Ibu menyebut saya itu arwah yang hidup dalam raga atau enggak? enggak. Enggak. Ketika saya masih hidup di dunia, maka yang ada adalah jiwa yang tinggal di dalam raga kan? Iya. Iya. Ketika jiwa masih ada di dalam badan, kita menyebutnya jiwa. Ketika jiwa sudah keluar dari badan, lalu kita menyebutnya arwah kan? Iya, betul Pak. Ya. Dan Bapak Ibu tolong ingat-ingat 2 November itu kita Peringatan. Arwah. arwah. Enggak ada kok. Kemudian kalau 3 hari, 7 hari, 100 hari itu namanya ibadat apa? Arwah. Arwah.
ya kan? Nggak ada, kita tidak menemukan istilah misa jiwa, ibadat jiwa, gitu kan? Iya, Pak. Kata jiwa masih kita gunakan ketika ketika raga mati, iya. Yang kita menggunakan kata itu ketika menyebut jiwa-jiwa yang di penyucian, ya kan? Iya, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya, ketika manusia hidup di dunia, manusia itu jiwa di dalam raga. Ketika kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Dan roh ini harus dimengerti dalam pemahaman yang kedua. Apa itu? Daya, kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah. Bisa dipahami? Yang Bisa. nomor satu harus diingat, roh itu punya beberapa pengertian. Jangan disamakan semua. Bahkan kata Roh Kudus pun itu tidak satu arti. Ketika saya mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan ketika saya mengucapkan Bapa curahkanlah Roh Kudusmu, itu sama atau berbeda Roh Kudus di situ? Sama. Sepertinya Sama. 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 Coba perhatikan. Ya Bapa, curahkanlah pribadi ketiga. Gitu. Enggak. Enggak. Dari Roh Kudus, Pak. Yang ketika saya mengatakan curahkanlah Roh Kudusmu, maka yang ada adalah karuniakanlah kepada kami daya atau kekuatan. Karena daya atau kekuatan itu datangnya dari Allah, maka kudus. Ketika saya mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di situ Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Begitu kan? Iya, Pak. Ya. Tadinya saya itu berpikiran roh itu adalah kayak seperti waktu kejadian kan Allah Bapa menghembusi manusia itu dengan roh, Pak, ya. Jadi saya menganggap bahwa manusia itu hidup tuh dari roh, terus apa namanya jiwa ini kan yang di dalam raga kita ini. Saya itu pengertian saya seperti itu. Baik, kita periksa saja Ibu. Yang Ibu maksudkan tadi. Waktu penciptaan kan? Iya. Ya, silahkan periksa di bab 2 dari kitab Kejadian. Kejadian bab 2. Kejadian bab 2. Berapa? Pak, manusia kan 2. juga roh yang berbadan, Pak. Nah, Ibu pertanyaannya jadi memahami rohnya itu apa di situ? Berapa? Itu yang roh yang jati diri kita. Nah, itu jiwa tadi. Yesus ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Loh, tunggu dulu Ibu campur itu. Iya. Karena Roh Kudus yang berbadan itu jadinya. Nah, itu beda nanti. Oh iya, enggak. Ya. Sudah ketemu Kejadian bab 2? Belum, Pak. Lihat Masih. penciptaan manusia, Ibu. Iya, penciptaan manusia. Mau ayat berapa? Lihat ayat 7. 7. Ketika Baca itulah yang tertulis ya, jangan baca yang ada di pikiran. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik, itu sama dengan yang Ibu ingat tadi atau beda? Sama. Ibu tadi bilang Ini menghembuskan Bapak. roh, ayo. Ya, maksud saya, yaitu pengertian saya itu apakah Tuhan itu menghembusin roh sehingga kita manusia itu hidup gitu loh, Pak. Nah, Maksud kalau saya membaca begitu. kitab Kejadian yang dihembuskan apa? Nafas. 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 Nafas Ya. itu sama kan dengan udara yang bergerak tadi. Iya. Oh, Iya. Ya. nafas hidup. Jadi itu roh. Ya, baik. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Buat saya Tok, saya Iya, mau Bang. tanya, saya ingin minta penegasan, harus menyangkal dirinya itu, maaf tadi saya mungkin lost ya, artinya tunduk pada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu menyangkal diri atau
mengesampingkan kepentingan dunia. Jadi tidak terikat pada apa harta atau bendawi, tetapi berserah diri pada kehendak Tuhan. Itu maksudnya menyangkal diri. Eh, saya tidak menggunakan kata apa dunia atau harta, Ya, ya. tapi saya memiliki keinginan sebagai manusia. Ya, kemudian ada kesempatan di mana keinginan saya sebagai manusia itu tidak sama dengan kehendak Allah. Hmm. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, saya meninggalkan keinginan saya dan kemudian ya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu memahaminya. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Kalau Ya. misalnya bicara tentang harta, uang Hmm. itu ya, yang gampang saja lah. Hmm. Eh, Misalnya kalau bicara tentang uang, ya saya pengennya punya uang banyak, dan kalau udah punya uang banyak, silahkan umumnya orang akan berpikir uang banyak itu untuk apa? Ya, untuk Ya, mungkin kehidupan. rumah. Menyenangkan diri sendiri. Apa Ya, adanya saja. Nomor Menyenangkan. satu, memenuhi kebutuhan hidup saya. Ya. betul. Nomor dua, menuruti keinginan saya. Saya. Ya Betul. kan? Mhm. Tapi coba lihat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu tidak hanya menggunakan harta benda untuk dua hal ini kan. Ya. Ketika Bapak Ibu menolong orang lain, tidak hanya menolong dalam doa kan. Saya tidak meremehkan doa ya. Tapi lihat, Iya. uang, harta yang Bapak Ibu gunakan untuk menolong orang. Apalagi ketika baru saja saya dapat uang. Baru saja dapat uang, senang gitu ya. Ternyata ada yang memerlukan. Dan saya, ini dalam hati ya, muncul keinginan bantu orang itu. Hmm. Oh, itu bisa jadi berat loh ya. Saya sudah bekerja dan baru saja dapat uang. Harusnya saya pakai untuk senang-senang ini. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan, bantuin orang itu, bantuin orang itu. Saya bisa menuruti keinginan saya sendiri, bisa. Tapi kemudian ketika saya mau mengikuti yang dikehendaki Tuhan Yesus, yang saya lakukan adalah, ya udah, keluarkan dana, entah bagaimana, bantu orang itu. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri. Hmm. Menyangkal diri itu berarti meninggalkan keinginan sendiri untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu paling banyak melakukan penyangkalan diri itu misalnya ketika berdoa itu loh. Bapak Ibu coba ingat-ingat untuk berdoa Bapak Ibu banyak menyangkal diri apa enggak? Untuk duduk diam berdoa itu loh. Banyak penyangkalan diri dilakukan. Iya, udah ngantuk, dramanya bagus, apalagi Urusannya masih banyak, harus urusan berdoa. masih banyak. Nanti akan ketemu itu level yang bisa dibilang sederhana Bapak Ibu. Nanti ada level yang bisa jadi sangat berat, bisa jadi ya, tidak tidak semua mengalami. Tapi ini pilihan. Nah, atau kalau Pak Helmi mengingat kisah pribadi akan tahu banyak tentang menyangkal diri itu. Menyangkal diri adalah mengikuti Yesus. Karena apa? Saya punya keinginan ini dan ini, tapi enggak. Ini dorongan hati saya kok kuat, saya harus ikuti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Jelas Pak, Pak Seto. Ya, Terima kasih. ada lagi? Kalau enggak ada, kita ke Lukas bab 12 dari ayat 4. Maaf Pak, bab berapa Pak? Bab 12 Iya. Ayat dari ayat 4. ayat 4. Kemudian kita lihat dulu dari ayat 1 ya.
Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan didengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku. Loh, sapaan Yesus keren kan ya? Iya. Yesus menyapa murid-muridnya, sahabat-sahabatku. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, ya. Setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Hmm. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun, orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Namun, siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, kemudian Bapak Ibu mencolok sekali ucapan Yesus ini kalau kita menempatkannya dengan situasi penganiayaan yang dihadapi oleh para murid. Tentu saja malah sesudah Yesus naik ke surga. Ya. Kembali ke ayat 4. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tapi setelah membunuh tubuh, nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kemudian siapa mereka itu? Bapak Ibu lihat lagi yang di ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu ke majelis di rumah ibadat, kepada pemerintah dan penguasa, jangan khawatir. Eh, Bapak Ibu ayat 11 ya. Orang menghadapkan kamu ke majelis di rumah ibadat. Bapak Ibu ingat Stefanus kan ya? Stefanus itu dihadapkan ke mahkamah agama, kemudian dituduh sudah menghujat Allah, dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Hukuman matinya adalah ini, rajam, Tajam batu. lempari dengan batu. Sebelum itu, nah Tuhan Yesus kan mengalami yang sama. Iya. Dihadapkan ke mahkamah agama, Didera. kemudian dituduh mengaku menghujat Allah, kemudian dijatuhi hukuman mati. Tapi Majelis Agama Yahudi tidak mempunyai kuasa untuk melakukan eksekusi, maka Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Nah, ini pemerintah. Hmm. Ini pemerintah.
Nah, tuduhannya diganti. Ngajak orang untuk nggak bayar pajak, mengaku Mesias. Jadi menyatakan diri sebagai pemberontak. Tujuannya Betul. sama, supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, Yesus pun menghadapi situasi yang seperti itu. Peringatannya, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi habis itu nggak bisa apa-apa lagi. Ya, manusia itu hanya bisa ya membunuh sesama, membunuh saja. Habis itu orang yang dibunuh itu tadi ya jiwanya keluar dari raga. Dan orang yang melakukan pembunuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap itu jiwa yang sudah keluar dari raganya itu. Yesus mengatakan nggak usah takut dengan yang seperti itu. Yang harus ditakuti adalah yang sanggup membunuh raga, tapi juga sanggup melemparkan Orang ke dalam jiwanya ke neraka. neraka. Ya, Bapak Ibu, ini peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga hal yang senada dengan yang sebelumnya tadi ya. Pikirkan keselamatan jiwamu. Itu tidak sama dengan nggak usah peduli dengan ragamu loh ya. Bapak Ibu pernah di satu kesempatan saya berbicara tentang kebangkitan gitu ya. Kemudian bicara tentang tubuh rohani, jiwa, raga, jiwa itu tadi ya. Kemudian setelah pembicaraan, ada seorang bapak yang menemui saya, lalu mengatakan, berarti yang penting itu adalah tubuh surgawi, yang penting adalah jiwanya. Nah, saya tidak berani mengatakan raga nggak penting. Raga ini juga tetap penting. Tapi kemudian ternyata bapak itu kemudian bercerita, saya punya anak. Ketika anak saya masih ada di dalam kandungan, dokter mengatakan, jangan biarkan anakmu lahir. Karena kalau anakmu lahir, anakmu pasti cacat. Jadi anjurannya jelas ya. Hmm. Tapi bapak itu mengatakan, enggak, biarkan anak itu lahir dan aku akan mengurusnya. Yang dikatakan dokter benar terjadi. Anak itu lahir dan kemudian ya anak itu Cacat. hanya bisa berbaring lemah itu loh. Saya tidak tahu nama apa namanya kekurangan itu. Ternyata di balik pertanyaan berarti yang penting itu jiwa, yang penting itu tubuh surgawi. Ternyata di balik itu ada situasi ketika dia mengalami anaknya lahir tetapi raganya ya lemah sekali. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengatakan yang penting hanya jiwa dan tubuh surgawi lalu raga ini nggak penting. Bukan. Dengan raga yang kita miliki ini, kita bisa melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu mau mendoakan orang lain perlu mulut. Betul. Bapak Ibu harus mengasihi sesama. Misalnya orang lanjut usia yang tinggal sendirian. Lanjut usia tinggal sendirian. Bapak Ibu mau mengasihi orang itu. Bapak Ibu harus jalan kaki menemui dia. Bapak Ibu harus menggunakan telinga untuk mendengarkan. Dan jangan lupa, Bapak Ibu harus duduk dengan pantat supaya bisa yang bercerita merasa dihormati. Coba Bapak Ibu kunjungan lansia gitu. Terus opa atau oma itu bercerita, terus Bapak Ibu seperti orang bisulan, jalan ke sana kemari. Kan kasihan yang cerita. Bahkan raga ini ya diperlukan untuk mendengarkan itu. Dan itu duduk mendengarkan itu pun perlu raga. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang ini kehidupan kita, maka kita tidak bisa hanya berhenti memikirkan raga. Ingat, raga ini karunia Tuhan dan kemudian dengan raga ini juga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu perhatikan keselamatan jiwa. Yang harus ditakuti adalah yang bisa melemparkan jiwa ke dalam neraka dan itu jelas menyebut Tuhan.
Nah, kemudian Bapak Ibu, para rasul itu benar-benar mengalami yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Contoh ini Stefanus. Kemudian berikutnya lagi, eh, ayat 11 itu. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, jangan khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Kita lihat sejenak Bapak Ibu ya, contoh karena ada contoh yang sangat jelas di kisah para rasul. Silakan ke kisah para rasul Bab bab 4 ya, kisah bab 4. Sudah ketemu? sudah Pak. Baik, di Nah, bab 3 itu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Setelah itu Petrus dan Yohanes mengajar tentang Yesus. Para pemuka Yahudi kemudian menangkap keduanya dan kemudian menghadapkan keduanya pada ini Mahkamah Agama Yahudi. Sekarang lihat bab 4 ayat 5. Keesokan harinya para pemimpin, tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Bapak Ibu, ini orang Yahudi nomor 1, kelas 1. Lihat ini imam besarnya itu yang berkuasa cuma satu, tapi yang mantan imam besar masih tetap disebut imam besar. Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, masih ada lagi. Semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mereka. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana? Atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu, menyembuhkan dan mengajar tadi. Ayat 8. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Bapak Ibu, ini yang dihadapi Petrus dan Yohanes, itu orang-orang, sekali lagi orang-orang Yahudi yang nomor 1 itu. Tapi lihat, Petrus berani. Bahkan Petrus mengatakan, Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Kalimat ini kalimat yang bisa dikatakan ini luar biasa. Di hadapan para pemimpin Yahudi, mereka berani berkata seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat masih dalam teks ini, dari dalam perikop ini ya. Ayat 14. Oh, 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut
Yesus. Namun karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Nih, Bapak Ibu, contoh dari pesan Yesus. Kalau kamu dihadapkan ke mahkamah, enggak usah khawatir. Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu katakan saat itu juga. Nah, Bapak Ibu, kembali kita ke Lukas bab 12. Ya. Kalau kita melihat keseluruhan perikop ini tadi, kita dengan jelas Bapak Ibu bisa melihat mengikuti Yesus di masa itu bisa menjadi waktu, menjadi saat yang sampai pada level orang bisa kehilangan nyawa karena Yesus. Tetapi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang dipandang sangat berharga di hadapan Allah. Balik ke bab 12, ya, lihat ke ayat 6. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Ini binatang yang seperti itu saja. Diingat, diperhatikan oleh Allah. Apalagi kamu, para pengikutku yang setia kepadaku. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu sama dengan mengatakan, kamu nggak usah khawatir tentang hidupmu. Kamu diperhatikan oleh Allah, kamu jauh lebih berharga di hadapan Allah. Nah, kemudian ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah, yang kita perlu perhatikan, mengakui Yesus sebagai anak manusia. Selama hidup di dunia mengakui, ya aku murid Yesus, dia itu Tuhanku. Nanti ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan mengatakan, nih muridku, nih hambaku yang berani mengakui aku di depan manusia. Gitu. Dan itu sekali lagi itu adalah tindakan yang menunjukkan, pakai bahasa sederhana ya, apresiasi Tuhan terhadap orang yang berani mengaku kalau dia adalah murid Yesus. Untuk orang yang berani mengaku kalau Yesus adalah Tuhannya. Nah, kalau bicara tentang pengakuan ini, Bapak Ibu, urusannya bukan sekedar bikin tanda salib di restoran. Itu juga penting, tapi ya itu kalau bicara tentang kehidupan sebagai orang yang percaya, itu sudah makanan harian, itu sudah sesuatu hal yang sudah sangat biasa untuk para pengikut Yesus. Tanda salib saja nggak usah tengok kanan kiri, ngapain tengok-tengok. Tapi kemudian berikutnya, mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti menempatkan diri saya sendiri sebagai hamba kan. Kalau saya hamba dan Yesus adalah Tuhan, saya yang harus nurut ucapan Tuhan Yesus karena dia Tuhan saya. Dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan itu dilakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Kemudian, bagaimana saya mengakui Yesus sebagai Tuhan saya di depan orang banyak, di depan orang lain. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu dikatain, kamu sih terlalu baik. Kenapa saya dikatain terlalu baik? Orang itu sudah buat jahat sama kamu, dan kenapa kamu tidak balas, malah tetap bantuin dia? Bisa jadi orang akan sulit menjelaskan itu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan terlaksana dalam diri orang itu.
Mau berbuat baik, mau mengasihi, udah mengasihi saja. Nggak usah mikir orang itu latar belakangnya apa, bagaimana sikapnya kepada saya, bagaimana. Kelamaan. Ujung-ujungnya malah nggak bisa melakukan yang baik. Nah, kemudian mengaku Yesus Tuhan saya dengan melakukan yang dikehendaki Tuhan, dan kemudian orang bisa jadi akan mengatakan, sok suci, terlalu baik, ngapain melakukan yang seperti itu. Kalau dikatain seperti itu, Bapak Ibu nggak perlu menjelaskan, ini Yesus Tuhanku ngomongnya begini-begini ya. Cukup menjawabnya dengan apa? Udah tersenyum saja sambil berdoa. Nggak perlu kan Bapak Ibu menjelaskan semua yang Bapak Ibu lakukan. Menjelaskan relasiku dengan Tuhan di depan orang banyak. Mereka tidak membaca kitab suciku, tapi mereka membaca apa yang aku lakukan dalam kehidupan. Terima kasih, selamat malam, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.